Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan nabiyya ba'da. Alhamdulillah teman-teman semua, mahasiswa kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara virtual melalui video pembelajaran yang saya buat. Dan pada kesempatan pertemuan ke-7 kita kali ini, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu konstitusi dan rule of law. Lalu pertemuan ke-6 kemarin kita sudah bahas warga negara beserta hak dan kewajibannya. Ada siapa warga negara di situ berdasarkan tempat tinggal, berdasarkan ikatan hukum, kemudian ada jus soli, jus sanguinis, ganda terbatas, asas kewarganegaraan tunggal, asas karena perkawinan, dan segala macamnya, sampai pada hak dan kewajiban warga negara yang bisa kalian baca lebih detail di materi warga negara beserta hak dan kewajibannya. Nah, pada kesempatan hari ini materi selanjutnya itu adalah berkaitan dengan konstitusi dan rule of law. Mungkin konstitusi tidak asing lagi teman-teman mahasiswa, di telinga teman-teman mahasiswa semua apa itu konstitusi, tapi mungkin yang agak asing adalah rule of law-nya gitu ya. Kita pahami bersama kalau konstitusi ini kan konstitusi ini adalah suatu tata aturan hukum gitu ya, yang sifatnya general, luas gitu. Jadi konstitusi ini memuat seluruh tata aturan hukum yang luas gitu. Bisa yang hukum tertulis atau undang-undang, atau bisa hukum yang tidak tertulis gitu ya. Karena ada sifatnya hukum yang tidak tertulis gitu. Nah, ini atau sering disebut sebagai konvensi, jurisprudensi misalnya, itu kan contoh hukum-hukum yang tidak tertulis gitu ya. Jadi hukum itu ternyata ada yang tertulis, atau konstitusi itu ada yang tertulis atau yang tidak tertulis. Kalau yang tertulis namanya undang-undang, kalau yang tidak tertulis itu namanya konvensi atau jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah ketetapan hakim yang dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara hukum. Itu jurisprudensi. Konvensi itu kebiasaan di hadapan hukum, itu kebiasaan hukum yang berlaku. Nah, itu konstitusi. Jadi sebuah tata aturan hukum yang luas, gitu. Bisa yang tertulis, bisa tidak tertulis. Artinya semua aturan yang tidak tertulis atau tidak tertulis itu disebut sebagai konstitusi. Dan mungkin yang asli adalah rule of law. Apa itu rule of law gitu? Rule of law ini adalah suatu prinsip hukum yang menempatkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan itu adalah hukum itu sendiri. Gitu loh. Jadi hukumlah adalah sistem tata aturan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan. Jadi itu suatu prinsip hukum, rule of law ini sebenarnya, yang menempatkan bahwa hukumlah sebagai aturan kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan atau suatu negara. Jadi rule of law ini adalah prinsip dari pengamalan konstitusi itu sendiri sebenarnya, begitu. Karena yang paling berbahaya dalam suatu pemerintahan, dalam suatu negara itu adalah kekuasaan itu sendiri. Jadi kekuasaan itu harus dibatasi, gitu. Apa yang membatasi? Ya konstitusi ini, hukum, gitu. Baik yang tertulis atau tidak tertulis. Ya, prinsipnya apa? Rule of law, gitu. Yang menempatkan bahwa hukum adalah norma hukum atau apa namanya, sebuah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara atau pemerintahan. Nah, setiap negara, mahasiswa semua itu memiliki konstitusi, ya, dan memiliki menjunjung tinggi prinsip hukum rule of law ini. Mau negara itu sifatnya diktator atau negara yang berbasisnya ideologi agama, religius, atau ideologi liberal ataupun Pancasila di kita, itu pasti memiliki konstitusi yang dijunjung tinggi.
Ini ada konstitusi yang dijunjung tinggi. Ada sebuah hukum yang dijadikan sebagai tata aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Di Korea Utara sekalipun, itu pasti ada tata aturan hukum yang dibuat, ada konstitusi yang dibuat untuk mengatur tata pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Pasti ada konstitusi juga di sana. Ini, ya. Tapi apakah prinsip hukum rule of law-nya dilaksanakan atau tidak di Korea Utara? Nah, ini ya yang apa namanya menjadi pembeda dengan negara-negara lain yang selain menganut ideologi komunis misalnya atau ideologi sifatnya sosialis itu ya. Nah, karena biasanya di negara-negara sosialis itu menempatkan bahwa kepemimpinan sosok seseorang itu biasanya adalah prinsip hukum tertingginya. Jadi hukum-hukum yang tertulis atau tidak tertulis yang ada dalam suatu negara itu hanya sebagai second line aja, tapi tetap punya konstitusi. Nah ini, jadi sebuah negara itu penting memiliki konstitusi. Di Indonesia sendiri konstitusi juga penting, diperlukan. Gitu. Berbagai konstitusi itu juga dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat sekaligus juga memberikan apa namanya, selain mengatur kehidupan masyarakat juga mengatur kehidupan atau memberikan tata aturan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah itu, ini artinya semua lembaga pemerintahan baik presiden, DPR, MPR, menteri, bupati, gubernur, wali kota sampai desa secara pemerintahan, struktur pemerintahan itu semuanya diatur oleh konstitusi, baik dari mulai cara pemilihannya, nah, terus kemudian tugas fungsi jabatannya sampai kepada pemberhentiannya. Nah, itu semuanya diatur oleh konstitusi. Nah, dan berlaku prinsip rule of law di sini. Semua harus taat pada hukum itu. Tidak boleh ada yang melawan hukum itu. Ini. Oke, itu sekilas untuk membedakan atau untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan konstitusi dan rule of law. Jadi konstitusi adalah tata aturan hukumnya. Rule of law ini adalah prinsip hukumnya, prinsip penyelenggaraannya, pelaksanaannya dalam pemerintahan ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi prinsip yang mengedepankan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi itu rule of law. Ya, tapi kalau tata aturannya tertulis itu namanya konstitusi. Nah, oke, lanjut. Maksud sekalian, konstitusi atau baik yang tertulis atau tidak tertulis, undang-undang, konvensi atau jurisprudensi atau apapun itu, konstitusi yang baik itu undang-undang dasar, terus kemudian peraturan pemerintah, peraturan bupati, gubernur, wali kota atau apapun itu yang disebut sebagai konstitusi adalah cerminan dari sistem pemerintahan atau ketatanegaraan dari suatu negara tersebut. Karena itulah konstitusi ini merupakan aturan pokok. Nah, ini. Jadi aturan pokok suatu negara itu adalah konstitusi itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam konstitusi itu memuat seluruh struktur tata pemerintahan, memuat seluruh struktur tata kehidupan bermasyarakat, ini memuat seluruh komponen-komponen tugas pokok fungsi dari jabatan-jabatan yang ada situ. Ya. Konstitusi ini kan bermacam-macam. Dalam kehidupan bermasyarakat misalnya, di situ ada konstitusi yang berkaitan dengan undang-undang lalu lintas. Artinya kita berkendara itu juga ada konstitusi, ada aturan hukumnya. Ini. Kemudian untuk tindak-tindak kejahatan ada undang-undang kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Untuk berkaitan dengan permasalahan yang sifatnya perdata ada kitab undang-undang hukum perdata. Ada hukum perdata, ada hukum pidana yang memiliki semua konstitusinya masing-masing. Nah, secara garis besar ada peraturan presiden, ada peraturan bupati, ada peraturan gubernur, wali kota dan segala macamnya. Ya, ada undang-undang pemilu, ada undang-undang pemilihan kepala desa, pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota dan segala macamnya. Itu konstitusi. Jadi ini cerminan
Ya, jadi sebuah konstitusi itu adalah cerminan dari sistem bentuk pemerintahan yang dianut negara itu apa. Ini. Konstitusi di negara kita itu mencerminkan sistem pemerintahan presidensial. Sudah kita bahas sebelumnya. Konstitusi kita juga mengamanatkan bahwa bentuk pemerintahan kita adalah kesatuan. Ini. Atau sistem pemerintahnya adalah republik, demokrasi misalnya. Ini konstitusi. Jadi dalam sebuah konstitusi itu mencerminkan sistem bentuk pemerintahan, bentuk negara, pokoknya seluruh struktur ketatanegaraan, semua yang bersifat pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat ini ada di konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi merupakan aturan pokok bernegara. Tanpa konstitusi, maka negara itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak akan berjalan secara teratur. Tidak akan berjalan secara tersistem. Kenapa? Karena ketika tanpa konstitusi, maka negara itu akan berjalan sesuai kehendak siapa orang yang memimpin. Kehendak siapa orang yang menjabat. Ini. Jadi tidak ada remnya. Tidak ada yang mengatur. Tidak ada rambu-rambu koridornya. Jadi orang akan bertindak sesuka hati. Ya, sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kepentingannya. Kalau konstitusi itu tidak ada. Maka konstitusi adalah syarat mutlak bagi penyelenggaraan suatu pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Syarat mutlak. Tanpa konstitusi, maka semua tata penyelenggaraan pemerintahan dan tata kehidupan masyarakat akan bubar, bertindak sesuai dengan kepentingan diri dan kelompoknya. Ini hukum rimba yang terjadi. Siapa yang kuat, siapa yang besar, siapa yang kaya, itu yang menang. Nah, itu pentingnya konstitusi. Ya, lihat, kalau di jalan raya tidak ada konstitusi, apa yang terjadi? Orang yang mobilnya bagus, yang larinya kencang, itu cenderung akan ugal-ugalan, akan menguasai jalanan. Orang yang motornya bagus, ya, larinya kencang, dia akan menguasai jalanan. Ini. Ya, mobil yang paling besar, dia akan menguasai jalanan. Nah, ini. Orang yang ugal-ugalan tidak akan bisa ditindak kalau tidak ada konstitusi. Mereka bertindak semaunya. Nah, ini. Itu saya ilustrasikan sebagaimana pentingnya konstitusi itu sendiri. Kemudian Lahman, sebagaimana dikutip dalam Lubis, menyatakan bahwa sebagai pedoman pemerintahan, nah ini sebagai pedoman jalannya pemerintahan, maka konstitusi harus memenuhi 3 unsur. Nah, konstitusi sebagai pedoman jalannya pemerintahan itu harus memenuhi 3 unsur. Pertama, konstitusi ketika dia menjadi pedoman jalannya pemerintahan, maka konstitusi itu harus dibuat berdasarkan hasil kontrak sosial masyarakat. Dia hasil kesepakatan warga negara. Ya. Dia hasil kesepakatan. Baik itu kesepakatan melalui warga negara per individu atau perwakilan. Perwakilan warga negara. Nah, di Indonesia sendiri, saya ambil contoh di Indonesia, konstitusi yang dibuat itu harus melalui kesepakatan DPR ataupun MPR sebagai cerminan perwalian warga negara atau masyarakat Indonesia. Kita tahu anggota MPR dan anggota DPR itu adalah orang-orang yang dipilih secara politis, dipilih oleh rakyat. Mereka dipilih untuk mewakili suara mereka, untuk mewakili kehadiran mereka dalam pemerintahan. Ini. Begitupun anggota DPD. Jadi DPR ataupun MPR sebagai perwalian atau perwakilan suara masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, maka ini adalah berhak untuk membuat sebuah konstitusi, ya, merevisi sebuah konstitusi, merubah konstitusi. Kenapa? Karena mereka berdiri, duduk di kursi parlemen, itu mengatasnamakan rakyat atau masyarakat. Maka mereka punya kewenangan
untuk merevisi atau membuat atau mengusulkan dari konstitusi itu sendiri, undang-undang. Nih. Nah, ini yang apa namanya perlu kita pahami bahwa konstitusi, terutama di negara-negara demokrasi, itu merupakan harus hasil kontrak sosial masyarakat. Artinya harus dibuat, diputuskan, harus diusulkan oleh lembaga-lembaga yang mewakili suara masyarakat di Indonesia, itu DPR atau MPR. Ini dan harus disepakati. Itu. Ini. Contoh, Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan Undang-Undang Cipta Kerja ini kan undang-undang yang menyederhanakan peraturan-peraturan, tata peraturan-peraturan tentang yang secara umum berkaitan dengan barang masuk dan keluar di Indonesia, berkaitan dengan ekspor dan impor. Undang-Undang Cipta Kerja masuk di situ. Ya. Undang-Undang Cipta Kerja di luar proses pro dan kontranya, melalui serangkaian proses Omnibus Law atau penyederhanaan aturan. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini diusulkan oleh eksekutif misalnya, kemudian di legislatif, di parlemen, ini kemudian dikaji. Ya, dikaji. Manfaat, dikaji pasal per pasal, bagaimana dampaknya dan segala macamnya. Ketika itu ditetapkan, maka itu menjadi konstitusi. Menjadi undang-undang yang harus ditaati. Kenapa? Sudah melalui proses di mana ada suara rakyat, ada kesepakatan rakyat yang diwakili oleh parlemen di situ. Nah, ini konstitusi. Konstitusi akan sah kalau sudah melalui kesepakatan hasil musyawarah rakyat melalui perwakilannya di DPR atau MPR. Kedua, konstitusi harus memuat aturan tentang pengakuan, penghormatan, dan jaminan tentang hak asasi manusia beserta kewajibannya yang merupakan perwujudan dari pelindungan pemerintah terhadap warga negara atau sebaliknya. Jadi, konstitusi tidak boleh dibuat untuk kepentingan penguasa. Tapi konstitusi itu dibuat, konstitusi itu disusun, itu harus untuk kepentingan rakyat. Harus kepentingan hak dari rakyat itu, hak dari warga negara. Yang haknya sudah kita bahas minggu kemarin itu, yang ada dalam buku itu. Jadi konstitusi dibuat itu bukan untuk kepentingan penguasa. Karena konstitusi sebenarnya untuk membatasi kekuasaan penguasa. Konstitusi itu dibuat oleh perwakilan rakyat yang ada di parlemen, itu dalam rangka untuk memberikan perlindungan, jaminan dari hak asasi warga negara, maupun memberikan perlindungan dari kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara itu sendiri. Ini konstitusi umat itu, jadi imbang. Ada hak dan kewajiban yang harus ditaati di situ. Presiden sekalipun, dia tunduk pada konstitusi di sini. Ya, presiden harus tunduk pada konstitusi. Dalam satu koridor bahwa presiden itu hak dan kewajiban, tugas, fungsi, wewenangnya, ya, haknya, tugas, fungsi, wewenangnya diatur. Di sisi lain ada kewajiban dijalankan. Ketika presiden tidak mampu menjalankan kewajibannya, maka bisa saja presiden ini juga diturunkan dari jabatannya. Kenapa? Karena presiden sekalipun, walaupun dia orang nomor 1 di Indonesia, dia adalah pelaksana konstitusi itu sendiri. Dia taat terhadap konstitusi itu sendiri. Ini. Oke. Begitupun kita. Kita diatur, hak kita dilindungi. Tapi di sisi lain kewajiban kita juga diatur dalam konstitusi. Membayar pajak, itu kewajiban kita yang diatur. Ketika kita tidak bayar pajak, maka kita kena denda. Kita kena tilang, misalnya. Ya, di sisi lain kita mendapatkan pendidikan, kita mendapatkan menikmati makanan-makanan dalam kondisi, dalam labelisasi halal. Kemudian kita menikmati tata lalu lintas yang tertib dan segala itu hak kita.
konstitusi harus memuat berlakuan, penghormatan, dan jaminan hak asasi manusia terhadap siapapun beserta kewajibannya. Nah, ini. Terakhir, konstitusi merupakan forma regimens. Apa itu? Konstitusi merupakan kerangka pemerintahan. Ya saya bilang tadi, mengatur tugas, fungsi, wewenang, serta hubungan antar lembaga negara. Nah, konstitusi mengatur itu. Konstitusi mengatur bagaimana tata cara pemilihan presiden, bagaimana tugas fungsi dan wewenang presiden, bagaimana hubungan antar presiden dengan menteri, hubungan presiden dengan DPR. Konstitusi mengatur itu. Bagaimana menteri memberikan tanggung jawaban kepada DPR, bagaimana hubungan menteri dengan presiden, gitu. Bagaimana hubungan presiden dengan panglima TNI dan segala macamnya, mengatur seluruh semua itu. Maka di dalam konteks ini, ya, di mana konstitusi mengatur tugas, fungsi, dan wewenang serta hubungan antar negara, maka konstitusi bertindak sebagai forma regimens. Ini. Nah, ini 3 unsur sebuah konstitusi sebagai pedoman jalannya pemerintahan. Selanjutnya, konstitusi setelah dari konstitusi sebagai pedoman pemerintahan, nah sekarang konstitusi sebagai pedoman hidup warga negara harus memuat 4 unsur. Ini. Nah, kalau tadi pedoman konstitusi sebagai pedoman pemerintahan harus memuat 3 unsur, tapi kalau konstitusi sebagai pedoman hidup bagi warga negara harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama, konstitusi harus memberikan batasan kekuasaan pada pemegang kekuasaan. Tidak boleh sebuah kekuasaan itu langgeng, dijabat seumur hidup, itu nggak boleh. Jadi, konstitusi dalam konteks pedoman hidup warga negara, konstitusi harus memberikan batasan kekuasaan atas jabatan yang diemban. Kenapa? Karena warga negara juga berhak memperoleh penyegaran dari kebijakan-kebijakan, dari peraturan-peraturan, dari ide-ide kreatif para pemimpin lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan bernegara. Ini, ya. Pemegang kekuasaan yang melaksanakan kekuasaan itu juga manusia. Ketika manusia dia mempunyai kekurangan, ada kelebihannya. Presiden A mempunyai kelemahan ini tapi kurang. Memiliki kelemahan di sini tapi punya kelebihan di sisi lain. Ini. Presiden B punya di sisi ini kurang tapi punya lebih di sisi yang lain. Nah, ketika kekuasaan itu berganti, maka orang akan menikmati, warga negara akan menikmati penyegaran-penyegaran pemerintahan, penyegaran-penyegaran kebijakan yang itu akan membawa dampak kebaikan secara simultan. Kekurangan pada Presiden A akan ditutupi pada kelebihan Presiden B. Kekurangan pada Presiden B akan ditutupi oleh kelebihan Presiden C. Terus begitu. Nah, itulah mengapa dalam sebuah aturan, dalam sebuah pemerintahan, dalam kehidupan berwarga negara, kekuasaan itu harus diberi batasan supaya memberikan kesempatan bagi warga negara lain untuk berbakti pada negaranya, untuk memberikan ide-ide kreatif, untuk memberikan penyegaran-penyegaran kebijakan. Ini. Kedua, konstitusi sebagai pedoman hidup warga negara harus mengatur tentang pelaksanaan sistem politik dan regenerasi. Ya, harus mengatur sistem politik untuk regulasi dan regenerasi kekuasaan di negara itu, serta menjalin hubungan internasional. Jadi, dalam pedoman hidup warga negara, konstitusi itu harus memuat, kalau di Indonesia harus memuat tata aturan tentang pemilu, regenerasi kekuasaan, karena harus melalui pemilu. Serta harus memuat aturan-aturan tentang hubungan internasional. Ini. Ya, jadi harus ada tata aturan tentang itu. Ya. Kenapa kalau tidak ada tata aturan tentang pemilu, maka setiap
setiap habis masa jabatan karena dibatasi kekuasaan tadi, setiap habis masa kekuasaan suatu rezim, maka akan terjadi polemik, akan terjadi kegaduhan kalau tidak diatur tentang bagaimana regenerasinya, bagaimana regulasinya. Juga harus mengatur hubungan internasional. Karena kekuasaan ini dibatasi pada kaidah pada orang-orang yang habis masa jabatannya, maka hubungan internasional juga harus diatur. Supaya ketika suatu rezim itu habis, bukan berarti hubungan internasional dengan negara lain juga akan habis. Ini. Ketiga, konstitusi harus memuat aturan tentang tugas, fungsi, dan wewenang serta hubungan antar lembaga negara, baik secara suprastruktur atau infrastruktur politik. Ini yang saya bilang tadi. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya di atas. Artinya harus memuat tugas, fungsi, dan serta hubungan antar lembaga-lembaga negara. Yang keempat, konstitusi harus mengakui, menghormati, dan memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia untuk menjadikan warga negara menjadi individu yang bertanggung jawab. Ini sama juga seperti yang di atas tadi. Nah, ini. Tapi ada dua hal yang baru dalam konteks perubahan hidup berwarga negara. Nah, ini. Oke, mahasiswa sekalian. Selanjutnya, terus kemudian tujuan konstitusi apa sih sebenarnya? Konstitusi itu jelas. Ini yang sering saya katakan berulang-ulang. Konstitusi itu tujuannya cuma satu. Adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Sekaligus untuk mencegah pemerintahan diktator dan otoriter. Karena dengan mencegah membatasi kekuasaan pemerintah dan mencegah kediktatoran, maka HAM dan kedaulatan pemerintahan itu akan terjamin. Oke. Atau lebih enaknya gini, lebih rigidnya ya, tujuan dari konstitusi itu ada 3 lah, kira-kira begitu. Pertama, dia adalah membatasi kekuasaan, menjamin HAM, dan yang ketiga adalah melaksanakan pemerintahan secara berdaulat. Karena kalau tanpa konstitusi, maka HAM tidak mungkin dijamin, nggak mungkin terjamin. Karena tanpa konstitusi, saya berhak ngambil barang siapa saja. Kenapa nggak ada hukum yang mengatur? Ini. Saya berhak ngambil emasnya si A. Saya berhak untuk malak uangnya si B. Ya. Karena saya kuat, saya besar. Ya. Tapi karena ada konstitusi, saya tidak bisa melaksanakan itu. Tidak bisa melakukan itu. Walaupun saya kuat, saya besar. Kenapa? Ada aturan yang membatasi saya. Gitu. Oke. Ada HAM yang dijunjung tinggi, dijamin. Saya tidak bisa semena-mena terhadap orang lain. Walaupun saya punya kekuasaan. Gitu. Dan pemerintahan yang dijalankan agar lebih berdaulat. Oleh karena itu, konstitusi harus dibuat netral. Nah, walaupun konstitusi itu dibuat oleh manusia yang tadi adalah perwakilan dari warga negara, tapi produknya ini harus netral. Tidak boleh berpihak pada seseorang atau kelompok manapun. Tidak boleh menguntungkan bagi seseorang atau kelompok manapun. Tidak boleh membela sekelompok orang atau individu manapun. Nah, ini. Sehingga aturan yang dibuat itu akan menciptakan sebuah keharmonisan. Jadi konstitusi ini harus netral. Tidak boleh memihak. Ini bukan berarti semau-mau. Gitu. Ya, konstitusi kita mengatur bahwa jabatan presiden itu berlaku selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 periode berikutnya. Berarti maksimal masa jabatan presiden itu adalah 2 periode kali 5 tahun, 10 tahun. Konstitusi berkata seperti itu. Tapi kemudian ada wacana yang lagi ramai sekarang misalnya. Memperpanjang jabatan 3 periode karena pandemi COVID dan segala macamnya. Nah, ini. Apapun alasannya, memperpanjang masa jabatan presiden di luar apa yang ditetapkan oleh konstitusi, maka itu melanggar dari konstitusi itu sendiri. Konstitusi sudah tidak netral di situ. Kalau sampai terjadi presiden 3 periode. Presiden sekarang 3 periode. Nah, dia melanggar konstitusi. Oke.
Kalau mau dilakukan 3 periode, maka rubah dulu konstitusinya. Berubah dulu, amandemen dulu undang-undangnya. Bahwa memang boleh, tidak hanya dipilih dalam periode selanjutnya, tapi bisa dipilih dalam periode-periode yang selanjutnya lagi. Ini. Berarti kalau konstitusi sudah dibuat atas kehendak penguasa, maka konstitusi sudah tidak netral di sini. Ya. Konstitusi itu harus dibuat atau direvisi dalam rangka untuk memberikan kemaslahatan, dalam rangka memberikan perlindungan, jaminan terhadap warga negara, bukan berpihak pada penguasa. Nah, ini. Oh, justru konstitusi ini membatasi kok. Gitu. Baik. Selanjutnya, perubahan konstitusi. Masa sekalian, di Pancasila dulu saya pernah bilang, dasar negara kita Pancasila tidak mungkin berubah. Tidak mungkin. Karena merubah Pancasila, maka merubah struktur ketatanegaraan pemerintahan yang ada di Indonesia. Tapi kalau konstitusi, itu masih bisa dirubah. Undang-undang masih bisa dirubah. Undang-undang dasar pun masih bisa diamandemen. Ini. Ya, walaupun sesulit apapun. Karena perubahan konstitusi ada 2 tipe. Ada perubahan undang-undang dasar itu ada 2 tipe bahkan. Ada yang tipenya fleksibel, ada yang tipenya rigid. Rigid itu yang susah. Di Indonesia untuk merubah untuk mengamandemen undang-undang, maka kalau tidak salah 3/4 dari anggota MPR harus hadir. Nah, dari 3/4 yang hadir itu kemudian 50% plus satunya harus menyetujui. Misalnya itu baru kemudian bisa terjadi amandemen misalnya. Ini. Nah, begitupun dalam konstitusi. Ya, konstitusi. Hanya dasar negara yang tidak berubah. Tapi kalau konstitusi masih bisa berubah atau masih bisa dibuat baru. Itu, disempurnakan, masih bisa direvisi, masih bisa. Ya. Artinya sesempurna apapun sebuah aturan atau konstitusi, ya, dalam suatu negara tertentu, cepat atau lambat akan melalui perubahan, akan mengalami amandemen sebagai akibat dari perkembangan zaman yang semakin maju, yang secara otomatis menimbulkan problematika ketatanegaraan yang semakin kompleks. Ya. Nah, ini. Dulu undang-undang ITE nggak ada, undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu nggak ada. Tapi kemudian zaman berubah begitu cepat, sosial media menjamur di mana-mana, ya. Yang ketika orang bertransaksi di bank nggak perlu lagi datang ke bank, mereka cukup dengan Android-nya masing-masing. Untuk menetapkan bukti struk dalam Android itu sebagai alat pembayaran yang sah, maka itu kan perlu pengakuan dalam sebuah undang-undang, perlu perlindungan payung hukum. Kemudian dulu istilah pornografi itu orang kalau apa namanya pornografi itu kalau yang secara langsung misalnya melakukan itu misalnya. Tapi kemudian pornografi bisa orang men-share foto bugil, orang bisa men-share video-video mesum, orang yang bisa men-share apa namanya kata-kata kasar, kata-kata jorok yang itu kemudian merugikan orang lain, kemudian itu membawa dampak buruk bagi orang lain, ya, maka itu juga dipayungi melalui undang-undang ITE. Karena dulu nggak bisa di-share semudah sekarang. Gitu. Maka konstitusi harus berubah, harus diamandemen sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Mungkin di masa yang akan datang konstitusi kita juga akan berubah lagi, juga akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan globalisasi. Ini. Mungkin aturan jalan raya akan berubah nantinya, karena mungkin kendaraan sudah tidak pakai roda lagi nanti. Kendaraan akan melayang seperti pesawat yang tapi bisa dikendalikan dengan kecepatan rendah. Misal, seperti itu. Kan secara otomatis undang-undangnya berubah lagi. Ya. Karena masuk jalan tol, itu yang dihitung, pembayaran yang dihitung adalah jumlah rodanya. Lalu bagaimana kalau mobil jalan nggak ada rodanya? Ini. Nah, itu mungkin akan lebih berkembang lagi peraturan-peraturan selanjutnya. Artinya memang konstitusi itu berubah. Semakin seiring
dengan perkembangan zaman dan problematika ketatanegaraan. Atau mungkin dulu undang-undang tentang illegal fishing itu juga belum ada, karena dulu orang nangkep ikan itu cuma pakai jaring atau pakai pancing. Atau ibaratnya orang negara lain-lain, negara tetangga itu nangkep ikan, nyuri ikan itu cuma pakai jaring, pakai jala atau pakai pancing. Tapi kemudian muncul teknologi bagaimana menangkap ikan dengan cara yang cepat, banyak menggunakan pukat harimau. Dan ini kan juga perlu diatur aturannya. Kenapa? Merusak ekosistem. Ini pencurian kekayaan alam. Jadi orang nyuri pakai pukat itu sekarang jadi masalah. Kalau dulu sekedar mancing atau jalang nggak jadi masalah. Tapi ketika sudah dalam kuantitas yang lebih besar, itu akan menjadi masalah, kerugian negara di situ. Maka dibuatlah kemudian undang-undang atau direvisi undang-undang tentang illegal fishing. Lobster. Dulu lobster itu nggak ada harganya. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan pasar ikan di dunia, ya pasar ikan, kebutuhan lobster meningkat. Jangankan lobster, anaknya, benurnya itu mahal. Satu ekor benur seukuran lidi itu 10.000 dari nelayan ditangkap dibeli. Nah, ini. Maka kemudian diatur kembali tentang bagaimana jual beli perdagangan dari lobster dan benur itu sendiri. Dan ini kan terus berkembang. Ini, maksud sekalian. Nah, ini. Nah, perubahan konstitusi ada beberapa cara. Pertama dilakukan oleh legislatif, tapi dengan batasan tertentu. Misalnya, harus dengan persetujuan eksekutif. Pelaksanaan uji publik sebelum disahkan dan diperbolehkan judicial review. Nah, ini. Legislatif sebagai perwakilan rakyat, itu juga tidak boleh semena-mena, harus diberi batasan. Misalnya dengan men-sharing atau dengan persetujuan eksekutif. Kemudian diuji publik sebelum disahkan. Setelah disahkan pun boleh di judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Ini. Melakukan referendum di mana rakyat secara keseluruhan sebagai perwajib kekuasaan negara menuntut perubahan. Nah, ini demo besar-besaran misalnya. Menuntut perubahan atas undang-undang dasar atau konstitusi. 3, dilakukan oleh negara bagian. Nah, ini kita tidak ini karena kita tidak ada negara bagian. Nanti kalau negara-negara yang sifatnya serikat, di negara serikat itu ada negara bagian boleh atau berhak mengajukan perubahan atau amandemen terhadap undang-undang konstitusi negara serikatnya karena dianggap merugikan bagi negara bagian itu misalnya. Atau yang keempat dilakukan dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan atau oleh lembaga negara yang khusus berwenang untuk menangani urusan undang-undang atau konstitusi. Contoh Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu sebagai wadah pengaduan tentang perubahan konstitusi itu. Wadah judicial review dari konstitusi itu, apakah memberikan dampak yang baik atau justru malah merugikan. Itu maka di judicial review atau dibanding melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau ternyata merugikan, maka bisa dibatalkan undang-undang itu. Nah, selanjutnya, maksud sekalian, di Indonesia sendiri perubahan konstitusi tergolong rigid, susah dirubah. Karena saya bilang tadi, harus melibatkan 3/4 anggota MPR, untuk disahkan harus melibatkan 50% per satu dan segala macamnya. Itu ada dalam penjabaran pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini contohnya nih. Nah, kenapa kok rigid perubahan konstitusi Indonesia? Pertama, karena usul perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR yang dilakukan sekurang-kurangnya, sepertiga, maaf, bukan 3/4, sepertiga dari jumlah anggota MPR harus hadir. Anggota MPR nih berapa ini? Coba saya cari. Anggota MPR. Bentar, jumlah anggota MPR. Ada banyak. Jumlah anggota MPR. Bentar. Jumlah anggota MPR. Oke. 3/11
sepertiganya harus hadir anggota MPR itu. Oke. Oh, belum keluar jaringannya lelet ini. Oke. Sepertiganya harus hadir anggota MPR itu untuk merubah undang-undang dasar. Kalau nggak salah 962 atau 67 itu anggota MPR itu. Bentar lebih pastinya. Penasaran saya. Anggota MPR. Oh, jaringannya benar-benar tidak bersahabat. Oke. Nah, sepertiga harus hadir dari anggota MPR itu. Oke, ini penasaran saya anggota MPR itu. Oh, 711. Nah, dari 711 itu maka sepertiganya harus hadir. Dari setiap usul perubahan pasal-pasal dalam undang-undang atau pengajuan pasal-pasal baru yang tertulis ditunjukkan dengan jelas di bagian diusulkan harus diubah berdasarkan alasannya. Harus ada alasan untuk merubah pasal-pasal itu atau menambahkan pasal baru. Ya. Dari pasal-pasal yang dirubah atau ditambahkan baru tadi, maka sidang majelis harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Dari anggota 2/3 dari 711 tadi. Ini. Oke. Kemudian putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar harus dengan persetujuan kurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota. Berarti 50% plus 1 itu harus setuju terhadap perubahan atau penambahan dari pasal itu atau penghapusan dari pasal itu. Khusus mengenai bentuk kenegaraan kesatuan Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Ini ada sistematika yang rigid di sini yang susah untuk dirubah. Bisa dirubah tapi mekanismenya sulit. Mengumpulkan orang sebanyak itu untuk menyidangkan atau membahas tentang pasal-pasal itu juga perkara yang sulit. Ini. Walaupun ini juga menjadi kewajiban dari MPR itu sendiri atau menjadi tugas wewenang dari MPR itu sendiri. Selanjutnya, masyarakat sekalian, undang-undang atau konstitusi pokok Indonesia sendiri setelah melaksanakan 4 kali perubahan. Nah, ini 4 kali perubahan yang pernah terjadi pada undang-undang dasar atau peraturan pokok. Ya. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali perubahan. Amandemen pertama 19 Oktober 99. Ini amandemen pertama. Kemudian amandemen kedua itu terjadi pada 18 Agustus 2000. Amandemen ketiga terjadi pada 9 November 2001. Dan amandemen keempat terjadi pada 10 Agustus 2002. Amandemen ini dilakukan tanpa menghilangkan dokumen sebelumnya. Jadi sifatnya adendum. Jadi merubah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia itu dilakukan dengan adendum. Apa itu adendum? Adendum itu adalah amandemen atau perubahan terhadap Undang-Undang Dasar tanpa menghilangkan dokumen Undang-Undang Dasar sebelumnya. Jadi undang-undang yang lamanya masih ada dan perbaikannya ada. Nah, gitu. Undang-undang lamanya nggak hilang. Itu yang disebut adendum. Adapun alasan Undang-Undang 1945 diamandemen hingga 4 kali adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya memberikan kekuasaan yang berlebihan kepada Presiden, eksekutif heavy, sehingga lembaga legislatif dan yudikatif seperti dikomandoi oleh eksekutif. Ini jelas. Bahkan dulu ketika zaman Soeharto, siapa yang menjadi anggota MPR, anggota DPR itu ada beberapa bagian yang itu ditunjuk langsung oleh Presiden. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 tidak jelas merujuk pada pemerintahan dengan sistem presidensial atau parlementer. Nah, sehingga pemerintahan saat itu adalah pemerintahan kuasi presidensial.
Kalau sekarang kan presidensil murni. Nah, kalau dulu kuasi presidensil, ya, di mana DPR juga memiliki kewenangan, MPR juga memiliki kewenangan untuk mengelola pemerintahan, di mana dia adalah lembaga tertinggi pada saat itu. Ketiga, pemerintah daerah terkekang dengan penerapan azas sentralisasi dari pemerintah pusat. Nah, kemudian muncullah istilah otonomi daerah, ODA itu. ODA itu sekitar tahun, ya inilah tahun 2099 2000-an lah muncul otonomi daerah yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola potensi keuangan, potensi sumber dayanya secara mandiri. Ini. Terus kemudian yang terakhir, rumusan perlindungan terhadap HAM tidak relevan, sehingga perlu direvisi seiring perkembangan HAM secara global. Nih, itulah 4 alasan kenapa Undang-Undang Dasar 1945 kita dirubah sampai 4 kali. Kemudian, maksud sekalian, ini secara pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Setidaknya ada 3 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang berlaku pada 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Ini undang-undang yang pertama kali. Nah, sehingga inilah undang-undang yang digunakan pada masa proses belajar bertata negara bangsa Indonesia saat itu. Kemudian karena adanya agresi militer 1 dan 2, kemudian Belanda pengen memecah belah Indonesia melalui mekanisme negara serikat, maka terjadilah perjanjian Renville yang kemudian Indonesia dirubah menjadi bentuk negara serikat. Maka secara otomatis konstitusinya menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat, RIS. Ini berlaku 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50. Jadi Undang-Undang 45, RIS 2. Dan terus kemudian kegagalan RIS, Republik Indonesia Serikat, itu juga memberikan memberikan peluang Indonesia untuk kembali kepada negara kesatuan. Maka RIS ini bubar, RIS ini gagal, diganti dengan kembali ke republik, kembali ke negara kesatuan. Ya. Maka konstitusinya ini berubah lagi menjadi Undang-Undang Sementara 1950 yang berlaku dari 17 Agustus 50 sampai 59. Nah, Undang-Undang Sementara ini parlemen tidak berhasil membentuk undang-undang dasar, masih pakai sementara selama 9 tahun, maka kemudian Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59 yang mengumumkan kembalinya tata peraturan Indonesia, tata aturan dasar pokok di Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ini terjadi 5 Juli 59 sampai tahun 99. Nah, ini. Jadi sudah Undang-Undang 45, RIS, UUDS, kembali lagi pada Undang-Undang 45, ini berarti baru 3. Dan yang kemudian periode Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang sudah diamandemen. Ini sampai sekarang. Berarti ada 4. Undang-Undang Dasar 45, Konstitusi RIS, UUDS, kemudian Undang-Undang Dasar 45 yang sudah diamandemen. Nah, inilah sejarah tentang pemberlakuan konstitusi di Indonesia. Jadi 4 kali. Ada 4 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sampai saat ini. Oke, ini pada masa reformasi. Ini karena pada masa amandemen yang 4 kali itu kan pada bersamaan dengan masa reformasi. Terjadinya reformasi itu karena tuntutan perubahan atau amandemen Undang-Undang 45 itu juga bagian dari tuntutan reformasi itu sendiri. Yaitu perubahan amandemen undang-undang penghapusan fungsi ABRI, di mana saat itu ABRI itu menjadi fungsi militer dan politik. Ada perwakilan ABRI yang menjadi DPR saat itu. Kemudian penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, penghormatan HAM, otonomi daerah yang adil merata, kebebasan pers, dan kehidupan yang demokratis. Nah, selanjutnya, mahasiswa sekalian, ini tata aturan perundang-undangan di Indonesia sudah berubah kira-kira 3 kali sudah. Ada TAP MPR nomor 3 garis miring MPR tahun 2000 yang memuat strukturnya adalah Undang-Undang 45 sebagai tata aturan hukum tertinggi. TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, PP, Kepres, Perda. Cuma ada itu aja dulu.
Kemudian tahun 2004 itu direvisi kembali. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 ada Undang-Undang Dasar 1945, UU, Perpu, PP. Itu aja dulu. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ini yang terbaru sampai sekarang. Jadi struktur tata aturan, tata urutannya adalah yang tertinggi adalah Undang-Undang NRI 1945, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Peraturan Pemerintah ini ya, Perpres, Peraturan Presiden, Perda, Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Kota. Nah ini tata urutannya. Ya. Ini rule of law. Nah, ini Indonesia adalah negara yang berdasarkan tanah hukum. Ini saya bilang tadi. Rule of law ini dasar kita menggunakan prinsip hukum rule of law itu adalah pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa di situ tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum restat, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan atau mastat. Itu kalau kalian masih ingat itu SMA. Jadi di situ jelas tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan prinsip hukum rule of law sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Menurut Julius Stahl, sebagaimana dikutip oleh Budiarjo, bahwa elemen penting dalam kaidah hukum dalam kaidah negara hukum adalah perlindungan HAM, pembagian kekuasaan berdasarkan undang-undang, kemudian pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, dan adanya peradilan tata usaha negara. Kenapa? Empat elemen ini penting karena keempat elemen ini akan melahirkan 3 kriteria utama dalam negara hukum. Apa itu? Yang pertama, supremacy of law, supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa hukum adalah pimpinan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Kedua adalah equality before the law, keseimbangan di mata atau di hadapan hukum, kesetaraan di mata hukum. Siapapun orang yang bersalah maka berhak atau bisa diadili melalui hukum. Hukum adalah pimpinan tertinggi dalam suatu pemerintahan. Dan yang terakhir adalah due process of law, yaitu hukum yang tidak memihak. Jadi 3 prinsip dalam rule of law ini. Yang pertama adalah supremasi hukum, yang suatu prinsip yang menganggap bahwa pimpinan tertinggi dalam suatu pemerintahan itu adalah hukum sendiri. Kedua, equality before law, yaitu kesetaraan hukum, kesetaraan hukum. Dan yang terakhir, due process the law, atau hukum yang tidak memihak. Ini 3 prinsip yang harus dipahami. Baik, maksud sekalian itu saja yang berkaitan dengan materi konstitusi dan rule of law. Silahkan dipelajari kembali di bukunya sambil disimak video penjelasan dari saya. Demikian dari saya penjelasannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, Allahumma minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.